Halo Mas Rahab. Nama saya Rahab atau Rahmat ya? Oh, iya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Traveler Madangar. Channel bercerita jejak storynomik, jalan-jalan dan kuliner legendaris di berbagai kawasan historis. Oke, kali ini saya berada di kawasan Jakarta Pusat. Hari ini Sabtu 27 Juli 2024 mau explore menjelajahi 4 kuliner legendaris yang sudah eksis puluhan tahun bareng 50-an orang traveler. Traveler ini terdiri dari komunitas traveler Kompasiana Koteka, para traveler pemenang giveaway produsen minuman Country Choice, serta dipandu tim dari Wisata Kreatif Jakarta. Para blogger travel, ya, blogger perjalanan. Gitu ya. Kita hari ini dibantu juga sama teman-teman dari Koteka ya. Terima kasih. Yang udah pernah tahu belum atau udah nyobain Country Choice? Udah. Tonton ya, karena ini berguna buat teman-teman yang bingung atau ingin tahu rute walking tour kawasan historis Cikini, Gondang Dia. Mari bercerita. Kami berkumpul di Museum Juang 45, kawasan Menteng. Museum yang dulunya hotel mewah bernama Hotel Skrumper, tempat para elit menginap zaman kolonial Belanda. Lokasi ini memang cocok sih untuk area titik kumpul, ikonik dan luas, nampung banyak orang. Rombongan dibagi menjadi 3 grup. Saya berada dalam grup Koteka dipandu Mbak Mutia dari Wisata Kreatif Jakarta. Total ada 13 orang nih di dalam rombongan. Oke, saatnya berangkat. Jalan rame-rame menyusuri kawasan Gondang Dia yang berjarah, melewati soto legendaris Cut Mutia yang awalnya bernama Soto Semesta, langganan pejabat yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Semesta itu nama ibu yang punya gitu. Nah sekarang udah generasi kedua. Nah ada salah satu Menteri Pemuda dan Olahraga itu tuh dia langganannya sini. Pas waktu ke Jakarta Selatan dia bilang lagi gini, Sekbutu Cut, ternyata yang terkenal malah Sekbutu Cut Mutianya kayak gitu. Dari lewatin juga Tugu Kunstring dan Masjid ikonik Cut Mutia. Menyusuri jalan seberang stasiun Gondang Dia, bersebelahan dengan pasar Gondang Dia, ada toko roti legend ini, toko roti Lau. Tokonya sederhana, nggak terlalu gede, didirikan oleh Lau Chuan To pada tahun 1940. ya toko roti aja, nah dia bisnis sampaikan pasar. Toko ini memproduksi roti jadul beraneka ragam varian dengan kemasan sederhana, mulai roti varian kelapa, coklat, keju, nanas, kambang, dan lain-lain. Harganya ekonomis loh, mulai dari Rp8.000 aja, seperti yang kumakan ini, roti varian kelapa. Gede juga ya. Kerennya lagi, roti ini aman dikonsumsi, tidak mengandung bahan pengawet. Toko cabangnya ada di beberapa titik di kawasan Jakarta, sedangkan pabriknya ada di Pulau Gadung. Mantep ya, masih bertahan, udah 80 tahun lebih nih. Eksis di tengah-tengah menjamurnya usaha roti modern. Teman-teman kalau singgah stasiun Gondang Dia, kudu mampir nih, cobain roti Lau legendaris ini ya. Mari lanjut ke area pasar Gondang Dia. Nah Gondang Dia sendiri itu sebenarnya ada 3 versi. Yang pertama itu adalah katanya ada keong gondang, jadi keong besar, dari nama keong. Keong itu keong besar. Nah yang kedua itu ada sejenis pohon beringin, namanya pohon gondang, jadi pohon besar, jadi dia tumbuhnya itu di tanah yang rada lembab. Nah yang ketiga itu di sini tuh ada satu kaki-kaki yang sangat dihormati, namanya itu kondang. Kondang, gondang. Akhirnya sampai kalau ada cucunya tuh ngomongnya kayak gini, gondang dia, jadi kaki dia kondang gitu. Kami jadi gondang dia. Nah, area pojok kanan ada kios atau toko ini, toko jamu warisan. Dulu pernah kesini nih sama Lisa dan Sari. Nah, ketemu Bu Rini, beliau generasi kedua yang mewarisi keahlian meracik jamu dari ibunya yang bernama Ibu Ayu. Ibu Ayu mendirikan toko jamu warisan ini pada tahun 1960. Jamu racikan Bu Rini banyak ragam, seperti beras kencur, kunir asam, dan banyak lagi. Ini rimpang yang aku minum harganya 15.000 per botol. Enak, segar, dan tentunya menyehatkan ini.
Detox ya, serbaguna. Kalau saya bilang serbaguna. Misalkan ada masalah dengan perut, terus dengan paru-paru, sering pusing. Oh, saya sering. Iya, sering pusing. Bisa. Apalagi kalau akhir bulan. Itu campurannya kunyit, jahe. Dulunya toko ini menjual khusus jamu, sekarang bertambah barang jualannya seperti rokok dan es krim. Nah, bagi teman-teman yang sedang singgah di Gondang Dia, boleh cobain jamu ini. Mari lanjut lagi ke sebelah pasar Gondang Dia, menuju sebuah toko yang terlihat jadul ini. Inilah toko kopi bubuk luwak yang legendaris. Berdiri sejak tahun 1930. Udah berapa tahun ini ya? Ketemu dengan penerus generasi keempat, yakni Babah Suyilun atau Lunardi. Beliau suka dipanggil Babah Lun. Bagian depan banyak biji kopi, teman-teman. Aneka biji kopinya ini yang terkenal dengan cita rasa khas dan disukai banyak orang. Uniknya di sini tuh, kalau beli kopi, langsung bisa melihat proses penggilingannya. Pakai mesin giling kopi dengan bahan bakar diesel. Listrik mahal katanya. Gilingannya bisa kasar, sedang, ataupun halus, tergantung permintaannya. Setelah digiling, lalu dikemas dalam kemasan kertas coklat kayak ini nih. Oh ya, soal nama, dulunya pada awalnya bernama Toko Burung Kenari. Papanya masih ada ini. Sempat vakum 2 tahun setelah kebakaran hebat pada tahun 2012. 2 tahun berselang, yakni tahun 2014, Bapak Lun mengganti nama tokonya menjadi Toko Kopi Luwak. Harapannya sih hokinya bisa sebagus kopi luwak yang tengah tren saat itu. Walking tour lanjut menyusuri Jalan Cikini menuju Hotel Cikini, tempat es legendaris es krim canang. Kami melewati banyak lokasi historis seperti gedung kantor pos besar. Lalu ada bakul kopi ini. Kenapa namanya kopi warung tinggi? Jadi bangunannya itu lebih tinggi dari yang lain. Itu orang-orang Indonesia kayak, oh gimana kopi warung tinggi? Tapi dia dulu nggak jualan kopi, dia jualan nasi. Nah, jualan warung nasi, terus ada orang perempuan jualan kopi di bawah. Nah, gitu, lebih enak gitu kan kopinya. Akhirnya sih kalau warung kopi tinggi kan udah milik omnya ya, semuanya udah dimilikin sahamnya. Akhirnya dia bukalah sih. Terus lewati kediaman Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri pertama RI, kediaman Hasyim Ning, pengusaha keponakan Wakil Presiden RI yang pertama Muhammad Hatta. Terus lewatin juga Taman Ismail Marzuki dan masih banyak lagi. Tiba di Hotel Cikini, tempat es krim canang berada. Berdiri sejak tahun 1960 oleh Lee Sim-fui, awalnya bernama Toko Chanyan. Karena ada peraturan larangan penggunaan nama Tionghoa, lalu diganti menjadi Toko Canang sampai sekarang. Dulunya jadi es krim favorit Presiden Soekarno dan Soeharto loh. Bahkan sering dijadikan suguhan untuk para tamu negara. Selesai dari es krim canang, lalu kami balik lagi ke Museum Juang 45, berkumpul di titik kumpul awalnya. Lumayan pegel juga ya. Untung dibekali minuman ini, minuman Country Choice. Varian Fit Fresh Purify Green, cocok buat dibawa berwisata. Ini minuman banyak manfaat karena di dalamnya terbuat dari buah kiwi, mangga, apel hijau, sayur brokoli, dan serai. Pokoknya serulah ikutan walking tour. Selain senang, juga tahu cerita-cerita legendaris di balik lokasi historis yang bertebaran di kawasan Gondang Dia dan Cikini. Oke, gitu aja ya ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima banget ya udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Mie ayam di sana tadi enak. Ya, mie ayam tadi mas. Mie ayam baru pulang dari ini. Boleh. Mantap, pedes-pedes. Ngalahin mulut netizen.